karena ada kendala yang namanya orang investasi kita bantu, Pak. Peringatan terakhir buat pemilik perumahan ini mungkin sudah tahu bahwa ada laporan yang langsung ke saya terkait perumahan yang membangun katanya diduga belum berizin. Nah, tentunya ini tidak lanjuti. Saya ada koordinasi dengan Sepintar kan, mungkin katanya sempat dipanggil. Nah, karena si orang ini kan terus menelpon kapan tindakan kita. Makanya hari ini saya datang ke sini, coba kita klarifikasi ya dalam arti posisi. Kalau emang melanggar, kalau pengusaha nakal ya kita segel saja, kan seperti itu. Tapi kalaupun posisinya karena ada kendala, yang namanya orang investasi kita bantu, Pak. Prosesnya seperti apa? Saya belum tahu seperti apa sih proses ini, perumahan ini kan seperti ini. Nah, saya berharap sih ya tetap karena ini orang investasi, orang pemilik rumah. Ya coba kita bantu. Kalau emang izinnya ini mudah, kita permudah. Kalau jangan kita persulit gitu kan. Tapi ya tetap harus taat. Sebelum izin keluar, ini tidak boleh ngebangun dulu. Cuman kita percepat aja izinnya seperti apa. Ya, karena kita tetap punya tanggung jawab lah untuk keberlangsungan pembangunan di Kota Bandung ini. Maka abis yang terang keluar masalah Pak siap. Kemudian punten Widi Pak Wakil kaitannya dengan pengaduan ini, memang waktu itu kita sempat melakukan surat kaitannya dengan bangunan kompleks tersebut. Nah, mungkin surat teguran pertama sudah dilayangkan beberapa ke belakang, dan nanti mungkin itu ada tahapan mekanisme kaitannya dengan SOP. Jadi nanti ada surat teguran itu ada 3 kali, Pak Wakil. Dan nanti apabila dalam masa kurun waktu 3 kali surat panggilan itu tidak diindahkan, maka akan ditindaklanjuti ke tahapan pensegelan begitu. Gitu. Dan setelah tahap proses pensegelan itu sama sekali tidak boleh ada kegiatan pembangunan sampai itu nanti terbit PBG-nya untuk proses pencabutan segel begitu. Mungkin dari pihak kami mohon dibantu nanti proses perizinannya, Pak, untuk tahapan-tahapan ini supaya bisa kami juga berinvestasi di sini bisa lebih tenang juga, Pak, nyaman nanti, Pak. Tapi kami mohon, Pak, sebelum melakukan SP, saya minta ini dihentikan dulu pembangunan, Pak. Jangan ada kegiatan dulu sampai proses perizinannya ditempuh dengan baik oleh Bapak. Baik, Pak. Ya. Intinya itu mungkin saya ucapan terima kasih atas koordinasinya, kooperatifnya. Ya mohon maaf karena namanya aduan perlu kita tidak lanjuti. Dan mudah-mudahan Pak, Bapak juga akan lebih tenang kalau PBG sudah keluar, izin sudah keluar, ya tidak was-was. Karena kalau ada apa-apa, tanggung jawab Bapak. Kalau ada apa-apa yang terjadi, baik itu kecelakaan di proyek, atau apapun yang terjadi kan tanggung jawab. Kalau ada PBG kan sudah tenang, sudah aman. Oke ya, terima kasih ya Pak. Itu mungkin. Alhamdulillah saya mendapat laporan dari masyarakat terkait perumahan ini yang diduga belum punya PBG, belum punya perizinan. Tentunya saya selaku Ketua Satgas Jusisi harus bergerak ke sini untuk menertibkan hal ini. Barusan saya konfirmasi ternyata mereka sudah dipanggil oleh Cipta Bintar, tetapi alasan mereka sudah ke sana, tapi di kantor katanya lagi pada ke lapangan. Nah, barusan dari Cipta Bintar bicara bahwa sudah dikeluarkan SP1. Nah, saya minta saat ini semua dihentikan dulu. Seluruh aktivitas dihentikan dulu. Sampai mereka mengurus PBG dengan baik dan benar. Dan kami juga tentu menjaga iklim usaha yang ada di Kota Bandung ini akan mempermudah semua perizinan yang akan dilakukan oleh perumahan ini. Cuman saya berharap kepada para pengusaha ini tolong atur dengan benar, tolong izin dengan benar. Karena kalau ada apa-apa tetap tanggung jawab kita bersama, itu kan seperti itu. Nah, jadi tadi bilang dari pihak pengusahanya mau mengurus perizinannya dengan cepat, dan kami juga minta kepada Cipta Bintar untuk memproses dengan secepat-cepatnya, sebaik-baiknya. Kata Allah, kata Rasulullah, kalau kita mempermudah urusan orang, maka Allah juga akan berurusan kita. Jadi tetap izin semua harus proses. Dan saya minta semua tidak aktivitas dulu sesudah kita kunjungan ke sini. Izin karena memang ini sudah proses pensegelan sejak tahun 2023 dan itu dibuka disegel pertama itu tanggal 5 Juli
dan disegel kembali tanggal di September. Dan karena dalam aturannya, karena memang terbukti membuka segel itu bertentangan dengan KUHP pasal 232, makanya kami bersama dengan PPNS dari Cipta Bintar hari ini akan kembali mensegel. Dan jika di kemudian hari dibuka, berarti kami akan memproses ini kepada pihak kepolisian karena pembukaan segel bertentangan dengan 232 pasalnya. Jadi izin bahwa bisa menutup ini dan mensegel hari ini, Pak. Oke. Jadi ternyata selain SP1, perumahan ini dulu pernah disegel juga ternyata. Sudah. Nah, ini sekarang mungkin peringatan terakhir buat pemilik perumahan ini. Seandainya segel ini dibuka, saya akan melaporkan langsung ke pihak yang berwajib karena ini sudah melanggar hukum. Izin saya akan membacakan berita acara penyegelan. Pada hari ini, Kamis tanggal 11 September, kami yang bertanda tangan di bawah ini nama Aat Sunaryat, NIP 1967 1007 200 701 1013, jabatan PPNS, telah datang di tempat yang dimaksud untuk menutup mensegel ulang bangunan perumahan yang terletak di Persil Jalan Jati Indah 4 nomor 17 Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung. Di lokasi tersebut di atas kami bertemu dan berbicara dengan yang mewakili nama Irfan Juniardi, umur 27 tahun, pekerjaan swasta, tinggal di Jakarta. Dasar 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 232, barang siapa dengan sengaja memotong, membuang atau merusak penyegelan suatu benda oleh atau atas nama penguasa hukum yang berwenang atau dengan cara lain menggagalkan penutupan dengan segel, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan tata ruang. 4. Pelanggaran Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang bangunan gedung. 5. Surat teguran penghentian pekerjaan dan panggilan ke-1 tanggal 9 Februari 2023. 6. Pelanggaran bangunan belum terbit persetujuan bangunan gedung. 7. Pelanggaran bangunan lain segel dan pelang segel hilang. Pelaksanaan. Sebelum penyegelan dilaksanakan, kami memerintahkan terlebih dahulu kepada pemilik untuk mengeluarkan, mengamankan barang-barang yang dianggap berharga dari dalam bangunan. Tindakan pensegelan dilaksanakan dengan cara menutup, memasang stiker segel, memasang plat segel, dan memasang lain segel. 3. Barang yang berada di dalam lokasi pensegelan menjadi tanggung jawab pemilik bangunan. Selanjutnya, setelah selesai dibuat berita acara ini, kemudian dibacakan dan setelah dimengerti oleh yang bersangkutan, maka berita acara ini ditandatangani. Demikian berita acara ini dibuat dengan benar mengingat sumpah jabatan dan dibuat dalam rangkap 2. Ditutup dan ditandatangani di Bandung pada hari tanggal tersebut di atas. Silahkan Pak Aat dulu. Bapak-bapak semua, saya ucapkan terima kasih ke Pak Dini, Kadip, Pak Burita, Pak Camat, Pak Lurah, Pak RW, juga seluruh jajaran dari Satpol PP juga terima kasih atas kekompakan kita semua. Tentunya ini adalah kita dalam bentuk untuk menegakkan aturan supaya aturan ini bisa ditegakkan di Kota Bandung. Terima kasih sekali lagi atas koordinasi ini. Saya terima kasih kepada pihak perumahan yang sudah kooperatif. Saya izin mungkin tetap Burita disegel juga di depan. Siap. Di pelang itu, tapi mungkin karena ada yang isi rumah itu masih bisa masuk ke sini yang isi rumahnya. Tapi untuk yang lain, saya berharap jangan coba-coba ada lagi aktivitas pembangunan di sini. Kalau ada, saya jamin saya laporkan ke polisi untuk diproses secara hukum. Ya, terima kasih.